Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Idelia Bernadine dari kelas 8F nomor absen 8. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi mengenai pelaksanaan wawasan Nusantara. Di sini saya memiliki 2 poin untuk dibahas. A. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung arti bahwa kebudayaan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, kesatuan matra seluruh bangsa yang menjadi modal dari milik bersama bangsa Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa tanah air, dan mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Satu kesatuan politik berarti bahwa Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Dalam bidang hukum pun dinyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum. Hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. B. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi memiliki arti bahwa kekayaan yang ada di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan milik bersama. Semua diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara merata di seluruh wilayah tanah air. Selain itu, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. C. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya mengandung arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa merupakan kehidupan yang serasi dengan adanya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, dan selaras. Budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya hanya satu. Corak ragam yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan bagi pengembangan budaya bangsa. Hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. D. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah merupakan ancaman juga terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Sebagai negara kepulauan, laut di Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar. Laut dan perairan yang ada di seluruh Indonesia tidak hanya sebagai jalur lalu lintas, jalur ekonomi, dan sumber devisa negara saja. Laut juga menjadi sarana armada laut di Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayah, bangsa, dan negara Indonesia dari setiap ancaman yang datang dari negara lain. Kestabilan pertahanan dan keamanan di laut bagi bangsa Indonesia akan dapat meningkatkan ketahanan nasional pula. Selain itu, dengan meningkatkan ketahanan nasional, maka stabilitas nasional akan terjamin. Apabila stabilitas nasional terjamin, maka pembangunan dapat dilaksanakan tanpa adanya suatu hambatan. Akibat lebih lanjut, pembangunan dapat lebih meningkat dan berkembang terus, sehingga bangsa Indonesia dapat meningkatkan pula kesejahteraan hidupnya. Poin yang kedua adalah tantangan dalam pelaksanaan wawasan Nusantara. Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Dilihat dari berbagai aspek bidang kehidupan, wawasan Nusantara memiliki berbagai tantangan seperti berikut. A. Aspek ekonomi.
Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang meliputi 1. Kekayaan di wilayah Nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa secara merata. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. B. Aspek ideologi. Secara ideologis konstitusional, bangsa Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara substantif atau isinya dapat memberi arah pandangan kemajemukan bangsa Indonesia pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. C. Aspek politik. Satu kesatuan politik dalam arti satu undang-undang dasar dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang meliputi 1. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. 2. Keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. 3. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu, persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air dalam mencapai cita-cita negara. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia menuju tercapainya suatu cita-cita nasional. D. Aspek sosial budaya. Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, di samping implementasi seperti yang telah disebutkan di atas, perlu juga dilakukan permasyarakatan materi wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemasyarakatan wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Menurut sifat atau cara penyampaian yang dapat dilaksanakan adalah langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog tatap muka, dan tidak langsung yang terdiri dari media elektronik dan media cetak. 2. Menurut metode penyampaian yang berupa keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya, terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap, dan bertindak mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. Yang ketiga, dengan cara edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan karir di semua strata dan bidang profesi, penataran, kursus, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan. Yang keempat adalah komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan Nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif yang baik, yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, wawas diri, dan tenggang rasa sehingga terciptanya kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan Nusantara. Kelima adalah dengan cara integrasi. Tujuan yang ingin dicapai dari permasyarakatan atau sosialisasi wawasan Nusantara melalui metode ini adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia saat ini maupun di masa mendatang dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional. Yang kelima adalah dengan cara integrasi. Tujuan yang ingin dicapai dari permasyarakatan atau sosialisasi wawasan Nusantara melalui metode ini adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di masa mendatang dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional. Aspek pertahanan keamanan. Wawasan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.
Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Solusi dalam implementasi wawasan Nusantara tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan tindakan yang mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan pribadi atau kelompok. A. Politik menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis serta mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. B. Ekonomi menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan kemakmuran rakyat yang adil. C. Sosial budaya menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. D. Pertahanan keamanan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Selain itu, dilihat dari faktor lain, tantangan dalam pelaksanaan wawasan Nusantara mencakup tantangan internal dan eksternal. Beberapa di antaranya dalam tantangan internal yaitu: pertama, keragaman masyarakat Indonesia; yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat; yang ketiga, meningkatnya paham etnosentrisme dan radikalisme; yang keempat, munculnya gerakan separatisme. Untuk tantangan eksternal, beberapa di antaranya yaitu globalisasi, penanggaran wilayah, campur tangan asing, munculnya jaringan narkoba internasional. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.